kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria Abdullah, NPM 185 0320. Beserta rekan saya Yanisa Abdullah, NPM 185 0309. Lalu Risha Nur Cahyati, NPM 185 0332. Lalu Hanif Dwi Aprianto, NPM 185 0333. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai fungsi dan peran alat koherensi teks yang menjadi bahan analisis. Agar mengefektifkan waktu, langsung saja kepada materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Dwi Aprianto dengan NPM 1850333 akan menjelaskan mengenai repetisi. Yang pertama adalah hakikat repetisi. Menurut Yayat Sudrayat, repetisi adalah pengulangan leksem yang sama dalam sebuah wacana dan pengulangan tersebut digunakan untuk menegaskan maksud pembicara. Dari pengertian tersebut, Yayat menjelaskan bahwa leksem yang mengalami pengulangan digunakan untuk menegaskan maksud pembicara. Menurut Ahmad HP, repetisi atau ulangan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan hubungan kohesif antar kalimat. Hubungan ini dibentuk dengan mengulang sebagian kalimat seperti kata, frasa, atau klausa pada kalimat sesudahnya. Dengan mengulang, berarti terkait antara topik kalimat yang satu dengan kalimat sebelumnya yang diulang. Goris menjelaskan repetisi adalah perulangan bunyi, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Jadi, menurut Goris, suatu konteks yang sesuai memerlukan repetisi sebagai penekanan pada hal yang dianggap penting dalam sebuah wacana. Sehingga, dalam beberapa kalimat pada wacana mengalami pengulangan di bagian kata, frasa, atau klausanya. Goris juga menjelaskan, karena nilainya dalam oratori dianggap tinggi, maka para orator menciptakan bermacam-macam repetisi yang ada pada prinsipnya didasarkan pada tempat kata yang diulang dalam baris, klausa, atau kalimat. Jadi, Goris membedakan jenis-jenis repetisi dari tempat atau posisi di mana unsur bahasa itu diulang. Berbeda dengan pendapat Goris, menurut Ramlan, jenis-jenis repetisi dibedakan berdasarkan bentuk unsur bahasa yang mengalami pengulangan tersebut. Pengulangan atau repetisi itu terdiri atas pengulangan sama tepat, pengulangan dengan perubahan bentuk, pengulangan sebagian, dan pengulangan parafrase. Berdasarkan penjelasan-penjelasan para ahli linguistik di atas, hakikat repetisi adalah pengulangan suatu bahasa yaitu kata, frasa, atau klausa yang ada pada kalimat-kalimat dalam wacana yang mencerminkan keterkaitan topik antar kalimat tersebut dan merupakan penegasan maksud pembicara sehingga bentuk wacana yang kohesif dan padu. Repetisi juga digunakan orator untuk berorasi. Dalam hal ini, repetisi digunakan dalam konteks yang sesuai dan dibedakan jenis-jenisnya dari posisi atau tempat unsur bahasa yang diulang tersebut pada sebuah kalimat atau beberapa baris kalimat dalam wacana. Dilihat dari bentuk unsur bahasa yang mengalami pengulangan, repetisi dibedakan lagi jenis-jenisnya menjadi pengulangan sama tepat, pengulangan perubahan bentuk, pengulangan sebagian, dan pengulangan parafrase. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis repetisi. Yang pertama ada pengulangan sama tepat. Yang dimaksud pengulangan sama tepat adalah apabila unsur pengulangan sama dengan unsur yang diulang. Hanya pada umumnya unsur pengulangan diikuti unsur petunjuk ini, itu, dan tersebut. Arifin mengatakan pengulangan sama tepat dengan pengulangan penuh yang berarti mengulang suatu fungsi dalam kalimat secara penuh tanpa pengurangan dan perubahan bentuk. Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengulangan sama tepat adalah pengulangan fungsi kalimat yang berupa kata, frasa, atau klausa tanpa ada pengurangan dan perubahan bentuk, yang terkadang dapat diikuti unsur petunjuk namun dapat pula tidak diikuti unsur petunjuk. Seperti pada contoh berikut. Kalimat 1, berpakaian yang sopan dan rapi merupakan cermin menghargai diri sendiri. Kalimat 2, berpakaian tidak hanya menutupi aurat namun juga memperhatikan segi kesopanan, keindahan, kebersihan, dan lain-lain. Pada contoh di atas, kata berpakaian pada kalimat 2 merupakan pengulangan kembali secara utuh tanpa perubahan atau pengulangan pada kalimat 1.
Kemudian yang kedua ada pengulangan dengan perubahan bentuk. Pengulangan dengan perubahan bentuk yaitu perubahan bentuk yang disebabkan oleh perubahan tata bahasa. Misalnya karena unsur diulang berupa kata kerja dan unsur pengulangnya berupa kata benda. Contoh, kata kerja bentuk di berubah menjadi kata benda bentuk pean. Diserahkan menjadi penyerahan. Jadi, pengulangan dengan perubahan bentuk disebabkan proses gramatikal pada tata bahasa. Seperti contoh berikut merupakan pasangan kalimat. Kalimat 1, aku disayangi oleh ayah dan ibu. Yang kalimat 2, kesayangan mereka kepadaku tidak akan habis dimakan oleh waktu. Pada contoh di atas terdapat pengulangan dengan perubahan bentuk, yaitu kata kesayangan pada kalimat 2 yang diulang dengan perubahan bentuk menjadi disayangi pada kalimat ke-1. Kemudian yang ketiga ada pengulangan sebagian. Yang dimaksud pengulangan sebagian ialah pengulangan sebagian dari unsur yang diulang. Artinya, pengulangan pada kata, frasa, atau klausa yang terdapat pada kalimat sebelumnya diulang pada kalimat berikutnya secara sebagian. Sebagian lagi mengalami pelepasan atau diganti oleh petunjuk seperti ini, itu, dan lain-lain. Seperti contoh berikut ini. Kalimat 1, kota Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Kalimat kedua, kota itu dijuluki kota metropolitan. Pada contoh tersebut, terdapat frasa kota itu terdapat pada kalimat 2, merupakan pengulangan sebagian dari frasa kota Jakarta pada kalimat 1. Kemudian yang terakhir yaitu ada pengulangan parafrase. Pengulangan parafrase adalah pengulangan kembali suatu konsepsi yang bentuk yang berbeda. Jadi, pengulangan parafrase adalah pengulangan yang unsur pengulangannya berparafrase dengan unsur terulang. Dapat disimpulkan bahwa pengulangan parafrase adalah pengulangan kembali antar unsur bahasa dengan bentuk yang berbeda, namun masih satu konsepsi yang sama. Sebagai unsur mengalami parafrase sedangkan sebagian unsur lainnya tidak. Seperti contoh berikut, kalimat 1 yaitu murid yang rajin belajar memiliki kesadaran untuk mencari ilmu. Kalimat kedua, murid yang tekun belajar merupakan contoh teladan. Pada contoh berikut, bentuk kalimat 2 tidak sama dengan bentuk kalimat 1, struktur kalimatnya berbeda dan kata-katanya pun ada yang berbeda, yaitu murid yang tekun belajar pada kalimat 2 dengan murid yang rajin belajar pada kalimat 1. Namun kedua klausa itu pada hakikatnya mengungkapkan konsepsi yang sama, kata tekun yang sama dengan kata rajin. Demikianlah sebagian unsur klausa berparafrase dengan unsur klausa pada kalimat lain yang mengalami pengulangan, sedangkan sebagian unsur lainnya tidak. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risya Nur Cahyati dengan NPM 1850332. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peyoratif dan amiolatif. Menurut Aminuddin tahun 2011 pada halaman 130 sampai 131 mengungkapkan bahwa pergeseran makna terjadi karena adanya sikap dan penilaian dari pemakaian pada masyarakat. Menurut Cair 2009 menjelaskan bahwa terjadinya perubahan, pergeseran, dan perkembangan makna disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yaitu perkembangan ilmu dan teknologi, sosial budaya, dan perbedaan tanggapan. Peyoratif berasal dari bahasa Latin peior yang berarti jelek atau buruk. Peyoratif terjadi jika makna suatu kata akhirnya memiliki nilai yang rendah atau berkonotasi negatif. Menurut Tarigan tahun 1993 halaman 32 menjelaskan bahwa peyoratif adalah proses perubahan makna kata yang lebih jelek atau lebih rendah dari makna yang sebelumnya. Contoh peyoratif yaitu pada kata pramuniaga dan pelayan toko. Pramuniaga memiliki makna karyawan dalam bidang industri perdagangan yang bertugas melayani pembeli atau konsumen. Setelah mengalami peyoratif,
maka kata pramuniaga berubah menjadi pelayan toko. Contoh berikutnya yaitu pada kata menikah dan kawin. Menikah adalah melakukan ikatan sesuai dengan ajaran Islam dan hukum negara. Setelah mengalami peyoratif, maka kata menikah berubah menjadi kata kawin. Kata kawin dinilai memiliki konotasi yang negatif karena memiliki arti berseteru dengan lawan jenis. Yang selanjutnya ada makna kata. Makna kata amiolatif. Amiolatif berasal dari bahasa Latin melior yang berarti lebih baik. Makna amiolatif adalah perubahan makna yang dinilai lebih baik dari makna kata yang sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan contoh dari amiolatif. Contoh yang pertama yaitu pada kata bini dan istri. Kata bini dinilai kurang sopan atau kurang pantas untuk julukan kepada wanita, sehingga kata tersebut mengalami perubahan dengan kata istri yang sampai sekarang digunakan. Contoh kedua adalah kata beranak dan melahirkan. Kata beranak juga memiliki makna yang tidak pantas atau kurang sopan untuk wanita, sehingga kata tersebut berubah menjadi kata melahirkan karena kata beranak lebih pantas disampaikan untuk hewan, bukan untuk manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi peyoratif dan amiolatif. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Anissa Fitria Abdullah, NPM 185-0320, akan memaparkan materi mengenai non-kontradiksi. Prinsip non-kontradiksi dalam bahasa Latin disebut principium contradictionis, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut law of non-contradiction. Maksud prinsip ini adalah bahwa dua sifat yang berlawanan tidak mungkin ada dalam suatu benda pada waktu dan tempat yang sama. Hukum non-kontradiksi merupakan sebuah prinsip universal atau yang tidak berubah yang di atasnya semua penalaran deduktif harus didasarkan. Adapun rumusan definitif dari hukum non-kontradiksi adalah sebuah proposisi tidak dapat benar dan salah pada waktu yang sama dan dalam aspek atau hal yang sama, atau bila dirumuskan dalam bentuk simbol, maka rumusannya akan berbentuk demikian: A bukan non-A pada saat yang sama dan dalam aspek atau hal yang sama. Contohnya, pernyataan meja ini hitam dianggap sebagai pendapat atau keputusan yang benar. Maka pada waktu yang sama tidak mungkin keputusan atau pendapat meja ini tidak hitam dianggap benar. Mengapa? Karena kedua keputusan itu saling berlawanan. Lalu ada contoh lain, seperti Iwan sekarang ini sedang mengikuti kuliah logika. Kalau keputusan ini dianggap benar, maka keputusan Iwan sekarang tidak sedang mengikuti kuliah logika pasti salah, karena satu orang tidak dapat ada dan tidak ada pada waktu yang sama. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianisa Aprila, NPM 18503009. Saya akan melanjutkan materi. Di sini materi saya adalah relevansi makna. Relevansi makna ini dibagi atas dua, yaitu ada hiponimi dan ekuivalensi. Yang pertama ada hiponimi. Hiponimi adalah hubungan antara makna spesifik dan makna generik. Hiponimi juga dapat diartikan sebagai satuan bahasa, yaitu kata, frasa, atau kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna satuan lingual yang lain.
Fungsi hiponimi adalah untuk mengikat hubungan antar unsur atau antar satuan lingual dalam wacana secara sistematis, atau untuk menjalin hubungan makna atasan dan makna bawahan. Contohnya, kalimat hiponimi itu seperti ini. Rujak cingur biasanya terdiri dari irisan beberapa jenis timun, bengkuang, mangga muda, nanas, dan kedongdong. Nah, di atas ini mengandung kata bermakna spesifik seperti ada timun, bengkuang, mangga muda, nanas, dan kedongdong. Kata yang bermakna generik tidak dimunculkan supaya ide kalimat semakin jelas. Seharusnya hipernim atau kata yang bermakna generiknya itu dimunculkan. Kata yang dimaksud adalah kata buah, sehingga kalimatnya menjadi seperti ini. Rujak cingur biasanya terdiri dari irisan beberapa jenis buah, antara lain timun, bengkuang, mangga muda, nanas, dan kedongdong. Selain buah, kata yang perlu ditambahkan adalah antara lain, yang berfungsi sebagai penegas adanya rincian. Tanda koma pun perlu dibubuhkan sebelum rincian yang terakhir, yaitu sebelum konjungsi dan. Tanda tersebut digunakan untuk memperjelas bahwa rincian yang dimaksud ada 5. Yang kedua ada ekuivalensi. Ekuivalensi ini disebut juga dengan kesepadanan. Ekuivalensi adalah hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lainnya. Sejumlah kata hasil proses afiksasi dari morfem asal yang sama menunjukkan adanya hubungan kesepadanan. Contoh dari kalimat ekuivalensi ini, contohnya kalimatnya seperti ini. Disebut dengan rumah kebaya dikarenakan bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat, dan apabila dilihat dari samping, maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Dalam kalimat tersebut terdapat kata lipat, dilipat, dan lipatan. Kedua kata tersebut berasal dari morfem bebas yang sama, yaitu lipat. Yang pertama mendapat awalan di, dan yang kedua mendapat akhiran an. Kata dilipat merupakan bentuk pasif dari melipat, yang berarti dapat dirangkap, sedangkan kata lipatan berarti hasil lipatan. Itu menurut KBBI. Selain itu, kata yang sebelum kata menyerupai sebaiknya dihilangkan supaya kalimatnya menjadi semakin efektif. Perbaikinya jadi seperti ini. Disebut dengan rumah kebaya dikarenakan bentuk atapnya menyerupai pelana yang dilipat, dan apabila dilihat dari samping maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Setelah para pemateri menyampaikan materinya, maka saya akan menyampaikan kesimpulan. Repetisi adalah perulangan bunyi, suku kata, atau bagian lain dari kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks. Peyorasi adalah perubahan makna pada suatu kata, di mana makna yang telah mengalami perubahan tersebut menjadi lebih buruk, kasar, atau kedudukannya lebih rendah dari makna kata yang sebelumnya. Prinsip non-kontradiksi berbunyi sesuatu benda tidak dapat merupakan benda itu sendiri dan beda yang lain dalam waktu yang sama, atau sesuatu tidak dapat positif dan negatif dalam waktu yang sama. Di bidang makna, dalam wacana bahasa Indonesia, Ramlan menemukan adanya 10 macam pertalian makna, yakni pertalian penambahan, perturutan, perlawanan, lebih, sebab akibat, waktu, syarat, cara, kegunaan, dan penjelasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang dipaparkan oleh kelompok kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.